Dunia horor Indonesia kembali kedatangan sebuah karya yang mencoba menembus batas konvensi dengan menghadirkan teror yang berakar pada sesuatu yang begitu dekat dengan keseharian kita, teror yang datang dari ponsel dan pesan singkat. Film Mama, Pesan dari Neraka mengangkat ide sederhana namun penuh potensi, yakni bagaimana teknologi yang kita gunakan setiap hari bisa menjadi medium teror yang menakutkan. Jika biasanya film horor Indonesia banyak bermain dengan hutan angker, rumah tua, atau sosok gaib khas Nusantara, maka film ini mencoba jalur berbeda dengan membawa atmosfer urban dan kontemporer. Cerita berpusat pada Putri, seorang remaja yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah kepergian ibunya, Sari, dalam sebuah kecelakaan. Sari semasa hidupnya bukanlah sosok ibu yang hangat dan dekat. Ia dikenal sebagai peramal tarot yang disegani kalangan elit, namun sekaligus sosok yang menjaga jarak dengan keluarganya sendiri. Putri tumbuh dengan rasa asing terhadap ibunya, ia lebih mengenal Sari lewat reputasi orang luar ketimbang melalui pengalaman sebagai anak yang memiliki ikatan emosional dengan seorang ibu. Inilah yang kemudian menjadi luka batin sekaligus titik mula bagi teror yang dialami Putri. Setelah Sari meninggal, Putri tiba-tiba menerima pesan misterius dari nomor sang ibu. Awalnya, ia mengira hal itu hanyalah ulah orang iseng yang mencoba mempermainkan perasaan duka keluarganya. Namun, isi pesan-pesan tersebut justru berisi peringatan yang menakutkan dan, lebih menyeramkan lagi, apa yang dituliskan selalu menjadi kenyataan. Putri dihantui bukan oleh sosok hantu yang menampakkan diri, melainkan oleh teks dingin di layar ponselnya yang datang tanpa bisa ia hentikan. Inilah kekuatan utama film ini, ketakutan yang dibangun bukan lewat kegelapan atau kemunculan makhluk astral, melainkan lewat sesuatu yang terasa begitu nyata, begitu dekat, dan begitu sering kita tatap setiap hari. Bayangkan menerima pesan singkat dari nomor seseorang yang sudah meninggal, lengkap dengan detail peringatan masa depan, itulah kengerian yang dialami Putri. Seiring waktu, pesan-pesan itu semakin intens dan semakin spesifik. Putri mulai merasa hidupnya digerakkan oleh sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Apakah ibunya benar-benar mencoba menghubunginya dari alam baka, atau ada pihak lain yang bermain di balik teror ini? Pertanyaan itu menjadi misteri utama yang terus menghantui penonton hingga akhir cerita. Film Mama, Pesan dari Neraka memperlihatkan bagaimana teknologi bisa menjadi medium horor yang baru. Jika film horor konvensional sering mengandalkan simbol-simbol tradisi dan kepercayaan lama, film ini mencoba mengusung rasa takut yang lebih relevan dengan kehidupan modern. Ponsel, SMS, dan aplikasi komunikasi yang seharusnya menjadi sarana menghubungkan manusia, justru berubah menjadi pintu masuk bagi teror yang tidak terduga. Kehadiran kartu tarot sebagai elemen pendukung juga memperkuat nuansa misteri. Tarot yang selama ini identik dengan ramalan masa depan, kini menjadi simbol kegelapan yang memprediksi tragedi demi tragedi. Hal ini menyatukan dua elemen yang kontras, teknologi modern dan tradisi spiritual. Dengan menggabungkan keduanya, film ini menghadirkan sensasi horor urban yang terasa segar di tengah dominasi horor konvensional. Dari sisi pemeranan, Kalista Arum yang memerankan Putri mampu membawa karakter remaja penuh luka batin dengan baik. Ia tidak hanya dituntut untuk memperlihatkan ketakutan terhadap pesan misterius, tetapi juga harus menampilkan kegelisahan seorang anak yang tumbuh tanpa kehangatan seorang ibu. Gestur, ekspresi wajah, hingga nada suara Kalista mencerminkan kebingungan dan kerapuhan seorang remaja yang di satu sisi masih merindukan sosok ibunya, namun di sisi lain harus menerima kenyataan pahit bahwa sang ibu tidak pernah benar-benar hadir. Sementara itu, Nova Eliza sebagai Sari tampil memikat meski perannya tidak terlalu panjang secara durasi. Kehadiran Sari terasa kuat meski hanya lewat kilasan ingatan, bayangan, atau aura misterius dari pesan-pesan yang datang. Sosoknya sebagai peramal tarot yang karismatik sekaligus ibu yang dingin menciptakan kompleksitas karakter yang membekas. Film ini berhasil menunjukkan bahwa hantu terkuat bukan selalu yang muncul dengan wujud menakutkan, melainkan yang meninggalkan jejak emosional yang dalam. Selain itu,
Aktor pendukung seperti Raihan Han, Hannah Al-Rashid, dan Naura Hakim menambah dinamika cerita. Kehadiran mereka memperkuat atmosfer urban film ini sekaligus memberi dimensi tambahan pada perjalanan Putri dalam mencari jawaban atas teror yang ia hadapi. Dari segi penyutradaraan, film ini patut diapresiasi karena mampu membangun ketegangan lewat hal-hal sederhana. Cahaya layar ponsel yang tiba-tiba menyala di tengah malam, bunyi notifikasi yang terdengar berulang kali, atau ekspresi wajah Putri ketika membaca pesan yang tidak seharusnya ada, semua elemen itu diolah dengan baik sehingga penonton bisa merasakan ketegangan tanpa harus disuguhi jumpscare berlebihan. Film ini menempatkan psikologi penonton sebagai titik sentral. Rasa takut yang lahir dari imajinasi tentang siapa yang mengirim pesan, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan apa konsekuensi dari isi pesan tersebut. Namun demikian, Mama, pesan dari neraka juga tidak lepas dari kelemahan. Beberapa adegan terasa berlarut-larut dengan repetisi pesan yang muncul, sehingga ketegangan yang awalnya efektif mulai terasa melemah di pertengahan film. Ada pula momen ketika film terlalu sibuk membangun misteri hingga kehilangan fokus dalam menggali hubungan emosional antara Putri dan Sari. Padahal, inti cerita ini bukan hanya pada pesan-pesan misterius, tetapi juga pada kerinduan seorang anak yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Meski begitu, kekuatan film ini tetap terletak pada keberhasilannya mengangkat horor dari sesuatu yang dekat. Film ini seakan mengingatkan kita bahwa teror tidak selalu datang dari tempat gelap di luar sana, melainkan bisa hadir di genggaman kita, lewat perangkat yang setiap hari kita gunakan. Kengerian itu terasa lebih membekas karena memaksa penonton membayangkan bagaimana jika suatu hari kita menerima pesan serupa dari orang yang sudah meninggal. Film ini juga memiliki lapisan makna yang lebih dalam. Pesan dari nomor sang ibu bisa dibaca sebagai simbol keterikatan masa lalu yang tidak pernah selesai. Putri dihantui bukan hanya oleh pesan singkat, tetapi juga oleh relasi emosional yang renggang dengan ibunya. Teror itu bukan sekadar fenomena supranatural, melainkan cerminan dari trauma dan kehilangan yang belum terselesaikan. Dengan demikian, film ini menawarkan horor yang lebih kompleks, gabungan antara ketakutan psikologis dan teror spiritual. Dari perspektif horor kontemporer, Mama, pesan dari neraka menempati posisi menarik. Ia sejajar dengan tren horor internasional yang memanfaatkan teknologi sebagai medium teror, seperti Unfriended atau Host, tetapi tetap memberi sentuhan lokal dengan penggunaan tarot dan dinamika keluarga Indonesia. Perpaduan ini menjadikan film terasa segar sekaligus relevan dengan konteks modern. Pada akhirnya, film ini bukan hanya sekadar tontonan untuk menakuti, tetapi juga sebuah kisah tentang bagaimana kehilangan bisa meninggalkan jejak panjang dalam hidup seseorang. Putri yang dihantui pesan ibunya sebenarnya adalah simbol dari anak-anak yang tumbuh tanpa sempat mengenal orang tua mereka dengan utuh. Teror menjadi medium untuk menggali luka batin yang lebih dalam.